Halo guys, di video kali ini aku akan mereview sebuah mic wireless dari brand TNW dan ini adalah seri terbarunya yaitu TNW A11. Setelah dites dan diuji coba beberapa kali, baru kali ini sempat review. Oke guys, jadi ini adalah TNW A11, mic keluaran terbaru dari brand TNW dan langsung saja kita mulai dari bagian box depannya seperti ini. Ini kebetulan aku pilih yang warna hitam kuning ya, jadi ada dua pilihan warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Untuk warna putihnya combine dengan warna grey. Di bagian belakang ada beberapa fitur unggulan yang menjadi fitur utama dari mic TNW A11 ini, yaitu long working time, kemudian ada high fidelity, ANC noise reduction, dan ultra low delay. Jadi di mic ini tidak terdapat fungsi echo ya, jadi yang bergema itu nggak ada. Dan di sebelahnya juga sama, ada 4 fitur unggulan yang disematkan di sini, dan di sebelahnya lagi ada tampilannya seperti ini. Ini pilihan warna dari TNW A11 ini. Jadi langsung saja kita unboxing untuk isi dari paket pembelian ini. Pertama-tama kita tentunya mendapatkan mic-nya seperti ini. Ini case-nya berasa premium banget ya. Kombinasi warna juga bagus, warna hitam dan warna kuning. Mengingatkan aku dengan salah satu mic dari brand yang cukup terkenal ya. Oke, lanjut lagi kita mendapatkan satu unit headset seperti ini. Ini hanya untuk monitoring saja. Meskipun dia Type C, tapi tidak bisa dipakai untuk mendengarkan musik ataupun selayaknya handsfree yang kita pakai. Ini hanya murni untuk monitoring mikrofonnya aja. Dan tentunya kita mendapatkan 2 piece windshield yang menurutku desainnya ini sangat bagus. Lebih gampang untuk pemasangannya. Jadi seperti ini bentuknya. Oke, dan ini lentur. Ini lentur banget. Next, kita mendapatkan kabel charger untuk case-nya dan ini sudah Type C. Jadi menurutku ini bagus banget sih ya, untuk harganya yang murah banget, hanya 400 ribuan aja kalian dapatkan mic sebagus ini. Nah, nanti aku akan cerita bagaimana pengalamanku pakai mic TNW A11 ini. Dari segi fitur tentunya dan performanya juga. Oke, next kita mendapatkan sebuah kertas manual ya, nggak bisa dibilang buku sih karena ini hanya selembar kertas bagaimana cara menggunakan si TNW A11 ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk review si TNW A11 ini. Ini adalah case-nya yang bisa menampung daya, kemudian ada 4 lampu indikator berwarna biru dan di bawahnya terdapat port Type C yang dipakai untuk ngecas. Langsung saja kita keluarkan unitnya. Bagian dalamnya seperti ini. Oke. By the way, untuk bobotnya sangat ringan ya. Ini include sama transmitternya 2, kemudian receivernya 1, hanya 101 gram saja. Dan langsung saja kita keluarkan isi dalamnya. Untuk receivernya berbentuk seperti ini, ada 2 fungsi, bisa dipakai ke Android ataupun di iPhone ya. Jadi tipe Lightning, kemudian Type C, dan ada 2 lampu indikator di sini menandakan si transmitternya sudah terpairing atau belum. Kalau belum terpairing, ketika kita memasangkan ini ke handphone kita, maka dia akan berkedip berwarna biru lampunya. Dan ketika sudah berhasil terpairing, maka secara otomatis mic-nya ini akan nyala berlampu warna hijaunya, LED warna hijau, yang artinya noise cancellingnya itu aktif. Jadi ketika kalian mengeluarkan mic ini dari case-nya dan posisi si receiver-nya sudah terpasang di handphone kalian, dia akan secara cepat terpairing. Jadi masalah pairing ini gampang banget. Dan perlu kalian notice buat kalian yang anti noise cancelling, dia akan langsung aktif ketika kalian mengeluarkannya dari case-nya. Oke, jadi sesimpel itu dan segampang itu. By the way, untuk dimensi dari mic ini mempunyai tinggi 4,5 cm, lebarnya 2 cm, dan ketebalannya 1,8 cm, tidak termasuk jepitannya. Nah, jepitannya seperti ini. Oke, dan ini tidak bisa diputar-putar seperti di TNW N11. Nah, untuk desainnya ini sebenarnya mengingatkan aku dengan salah satu brand yang aku sebut namanya ya, itu namanya Holyland. Coba kalian perhatiin deh. Kurang lebih hampir mirip seperti ini, tapi tidak 100% mirip ya, hanya mungkin terinspirasi saja sehingga dibuatlah desain seperti ini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan fungsi tombol dari TNW A11 ini. Yang berwarna kuning ini adalah tombol noise cancelling sekaligus tombol untuk down volume, jadi mengurangi volume suara. Dan untuk
pengurangan volume suara serta up volume suara itu mempunyai 5 pengaturan ya. Jadi 5 tingkatan volume suara. Dan yang di atas ini, tombol warna hitam ini adalah tombol power. Untuk kalian nyalakan itu, kalian harus menahan selama 5 detik tombol hitam ini. Tapi kalau kalian sudah keluarkan dari case secara langsung, dia sudah standby online seperti ini. Sudah berkedip, ini lampunya warna biru. Kalau kedipnya pelan-pelan seperti ini, artinya dia sedang mencari pairing dengan si receivernya. Tetapi kalau kedipnya kenceng, cepat banget, itu artinya mic kalian sudah lowbat. Nah, untuk fungsi selanjutnya, ketika kalian menekan ini 2 kali secara cepat, maka mic ini akan menjadi mute. Kita akan tes setelah ini ya. Nah, untuk bobot dari mic ini sangat ringan banget, hanya 9,90 gram saja. Ringan banget. Dan untuk receivernya itu 7,54 gram. Oke, sekarang kita akan masuk ke uji tes ya. Di dalam ruangan, seperti apa kualitas suara dari TNWA sebelah sini. Dan ini dia hasilnya. Oke guys, jadi ini adalah kualitas suara yang dihasilkan dari TNWA sebelah sini. Cek 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, biar gampang aku jelasinnya, aku ngambil transmitternya satu lagi ya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ketika sudah berhasil terpairing, maka noise cancellingnya langsung aktif. Ini biar nggak double suaranya, aku matiin aja. Aku tahan selama 5 detik, dan dia akan non-aktif mic-nya. Oke, seperti aku jelasin tadi ya, jadi dimensinya seperti apa tadi aku sudah jelasin, dan seperti ini kualitas suaranya. Nah, untuk mengurangi volume suara, kalian cukup tekan selama 5 kali di tombol kuning ini seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, mungkin yang 6 sudah limit. Dan kalau kalian pengen ngencengin suara, tinggal tekan tombol warna hitam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk mute-nya kalian cukup tekan tombol hitamnya selama 2 kali secara cepat seperti ini. Oke, jadi untuk menyalakan kembali kalian cukup menekan 2 kali secara cepat di tombol hitamnya. Nah, setelah ini aku akan mengetesnya di outdoor ya. Seperti ini kualitas suaranya ketika berada di outdoor. Oke guys, jadi sekarang aku sedang berada di outdoor, dan sekarang aku sedang berada di Sekolah Gembala Baik ya, yang di Serdam. Posisinya ini tepi jalan, jadi ada sedikit terdengar suara kendaraan yang berlalu lalang. Kemudian ada beberapa anak sekolah yang ikut ekskul, dan tentunya ada angin sepoi-sepoi di sini. Jadi buat healing di sini banget ya. Oke, jadi kita akan coba mengetes kualitas suara dari mikrofon ini. Aku akan mundur sebanyak 20 langkah, dan kita akan mengetes apakah TNW masih sama penyakitnya ya, yang dimana kalau kita membelakangi si receivernya itu akan terputus atau cenderung pecah suaranya. Oke, jadi langsung saja kita tes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 langkah dari kamera handphone terutama ya, karena ini kan type C nya, karena receivernya itu kan type C dan lightning, jadi ya khusus buat handphone. Oke, sekarang aku akan maju ke depan dengan menyalakan fitur noise cancelling ya, seperti ini, dan aku akan kembali berjalan maju, terus berjalan ke depan, dan kondisinya di sini ya sedikit berangin lah ya, nggak begitu gimana sih, tapi untuk mic yang cukup sensitif seharusnya kedengaran suara anginnya. Oke. Nah, begini kualitas suaranya. Oke, setelah ini aku akan mengetes menggunakan windshield untuk mengetes bagaimana kualitas suaranya. Oke, ini aku matiin dulu. Oke, ini ada suara sirine ya. Harusnya kedengaran sih suaranya. Oke, seperti ini kualitas suaranya. Aku nggak perlu mundur lagi lah ya, karena jaraknya kita udah cukup mengetesnya tadi 20 langkah. Dan diklaim sama TNW bahwa mic ini bisa mempunyai jarak yang cukup jauh, yaitu 50 meter ya, long distance ya. Oke, jadi seperti ini kualitas suaranya, dan memakai windshield apakah cukup meredam suara angin. Dan sekarang aku akan menyalakan fitur noise cancellingnya plus windshield seperti ini. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, seperti ini kualitas suaranya. Apakah kedengaran cukup meredam? Silakan kalian nilai sendiri.
Oke guys, jadi itu dia hasil testing dari TNW A11 ketika berada di outdoor. Jadi kendala-kendala seperti seri-seri sebelumnya ya, yang dimana ketika kita membelakangi si receivernya maka suara akan pecah ataupun hilang, tidak kita ketemukan lagi di TNW A11 ini. Jadi ini adalah upgrade yang sangat bagus dari TNW. Oke, sekarang aku akan jelaskan menurut pemakaian pribadiku atau pengalaman pribadiku kelebihan dari TNW A11 ini. Yang pertama adalah TNW A11 ini sangat gampang banget untuk diaplikasikan dan simple dan juga compact ya. Jadi ini buat kalian yang pengen gercep, ini TNW A11 sangat recommended banget. Yang kedua adalah receiver ini mempunyai fungsi lebih ya. Jadi bisa kalian pakaikan ke Android ataupun ke iOS atau iPhone. Jadi nggak perlu lagi kalian beli splitter tambahan atau kabel-kabel apa yang ribet banget, karena di receivernya itu sudah ada dua port ya untuk si Android ataupun si Type-C. Yang ketiga adalah, ini adalah satu keunggulan yang menurutku sangat bagus ya. Jadi ketika kita ingin replay video yang baru kita rekam itu, kalian tuh nggak perlu cabut si receivernya untuk dengerin suara dari videonya. Jadi secara langsung ketika kalian play video yang kalian rekam barusan itu, suaranya akan tetap nyala. Jadi nggak pengaruh meskipun receivernya sedang tertancap atau terpasang di handphone kalian. Dan tentunya di sebelah receivernya itu ada port Type-C yang dimana kalian bisa ngecas handphone kalian meskipun kalian sedang melakukan recording menggunakan TNW A11 ini. Dan tentu ini sangat terbantu banget buat kalian yang pengen pakai mic ini meskipun sambil ngecas. Tapi tentunya ada satu catatan yang perlu kalian notice. Ketika kalian sedang merekam video sambil ngecas handphone, tentunya ada noise yang sangat tidak diharapkan. Ya, jadi noise seperti tegangan listrik itu akan masuk ke dalam suara video kalian. Jadi saranku sebaiknya kalian tidak memakai cara seperti itu sambil ngecas sambil kalian ngerekam video meskipun ada port untuk kalian tancapin di receivernya. Oke, jadi itu dia beberapa keunggulan yang ada di mic TNW A11 ini. Nah, kekurangannya adalah menurutku nggak terlalu penting gimana sih. Jadi yang pertama menurutku adalah kekurangannya tidak ada fitur echo-nya. Menurutku pribadi nggak terlalu penting banget sih ya, karena aku memang nggak pakai fitur echo itu. Tapi buat beberapa orang atau sebagian orang untuk kegiatan yang membutuhkan suara echo mungkin tuh sangat berpengaruh. Tapi aku pribadi nggak terlalu penting itu. Nah, yang kedua adalah minimnya fungsi monitoring ya. Jadi monitoring itu hanya bisa di transmitternya atau di mic-nya langsung. Sedangkan di receivernya itu kita nggak bisa monitoring apa-apa. Jadi itu saja untuk beberapa kelebihan dan kekurangan yang aku bisa jabarkan di TNW A11 ini. Oke, satu informasi tambahan buat kalian ya. Ini hanya pengalaman pribadiku yang aku sharingkan buat kalian. Kalau kalian pengen ngerekam video menggunakan handphone, aku sarankan lebih baik kalian pakai yang aplikasi tambahan. Kalau handphone kalian kameranya tuh belum bisa ngerekam mic eksternal ya, kalian perlu memakai aplikasi tambahan. Nah, ini pengalaman pribadiku, dulu aku pakai open camera. Hanya saja sekarang ini open camera itu sudah nggak seperti dulu. Jadi ketika kita merekam video, start recording, ada noise yang tiba-tiba menggema. Dan itu sangat-sangat mengganggu banget. Nah, sekarang aku sedang menggunakan Procam X yang berbayar tentunya, supaya durasinya bisa direkam lebih panjang. Kenapa aku pakai itu? Karena nggak ada noise yang tiba-tiba menggema yang aku temui di open camera. Dan tentunya kenapa aku memakai ini ada alasannya ya. Jadi kalau ketika kalian merekam video menggunakan handphone kalian, aplikasi handphone bawaan HP kalian, tentunya akan banyak footage-nya. Apalagi kalau kalian sedang melakukan gerakan seperti ini, video kalian akan gelap terang ya. Jadi itu dia kenapa aku menggunakan aplikasi kedua selain kamera bawaan handphone ya, untuk mengunci footage-nya terutama ya. Jadi ketika aku melakukan gerakan seperti ini, tidak ada footage atau kondisi video kalian gelap ataupun terang. Jadi ada fitur penguncian di white balance-nya. Dengan begitu, video kalian nggak kelihatan banget bahwa kalian sedang memakai handphone. Jadi itu hanya sebuah informasi tambahan buat kalian yang sebuah content creator yang masih menggunakan handphone. Jadi aplikasi kedua itu sangat penting. Oke? Cukup sekian untuk review kali ini. Thanks for watching, then I'll see you on next video. Ciao!